periode pelaporan. Yang pertama ada ruang lingkup PSAK 8. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Untuk definisinya sendiri, peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan dan peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Tanggal pelaporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen yang telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran dari peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Yang pertama adalah penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, yakni penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contohnya, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasi bahwa pada akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas piutang usaha dan bahwa entitas perlu menyesuaikan jumlah tercatat piutang usaha tersebut. Adapun contoh lainnya adalah penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Peristiwa yang ketiga adalah penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dibeli atau juga hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Yang keempat, penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan. Jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini pada akhir periode pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat dari peristiwa setelah tanggal tersebut. Peristiwa yang kelima adalah penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan itu tidak benar. Pengakuan dan pengukuran peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Contohnya, penurunan nilai wajar suatu investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Jika setelah periode pelaporan, entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau diberhentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Adapun contoh umum peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Yang pertama, kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang kedua, pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Yang ketiga, pembelian aset yang signifikan atau pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah. Yang keempat, kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Yang kelima, pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan. Yang keenam, transaksi saham biasa dan saham potensial yang signifikan setelah periode pelaporan. Yang ketujuh, perubahan besar tidak normal setelah periode pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing. Yang kedelapan, perubahan tarif pajak yang memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhannya. Yang kesembilan, pemberian komitmen yang signifikan sebagai contoh menerbitkan jaminan yang signifikan. Contoh yang ke-10 adalah dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 7. Saya Gede Darmawan dan saya Nyoman Praidi Putra Salain. kami akan menjelaskan tentang PSAK 8 yang berisikan peristiwa
setelah tanggal pelaporan. Yuk lanjut. PSAK 8 peristiwa setelah tanggal pelaporan. PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian adalah peristiwa yang mengidentifikasikan kondisi setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan keuangan sudah final, seperti laporan keuangan diaudit dengan tanggal laporan auditor, dan laporan keuangan tidak diaudit dengan tanggal laporan keuangan selesai disusun manajemen. EDPSAK 8 tahun 2010. Tujuan penyataan ini adalah untuk menentukan, yang pertama, peristiwa setelah periode pelaporan, yang kedua, tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yang ketiga, deklarasi dividen kepada pemegang instrumen ekuitas. Sedangkan PSAK 8 tahun 2003, tujuan penyataan ini adalah untuk menentukan, yang pertama, peristiwa setelah tanggal neraca, yang kedua, tanggal penyelesaian laporan keuangan, yang ketiga, deklarasi dividen kepada pemegang saham. Pengertian peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan atau favorable atau tidak menguntungkan unfavorable, yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Di sini ada dua jenis peristiwa dapat diidentifikasikan. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, yaitu peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Selanjutnya ada tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal ketika laporan keuangan sudah final, yang berarti tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Yang terakhir yaitu untuk laporan keuangan auditan, tanggal ini adalah tanggal laporan auditor, sementara untuk laporan keuangan yang tidak diaudit, tanggal ini adalah tanggal ketika laporan keuangan selesai disusun oleh manajemen. Peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian. Entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Mengapa memerlukan penyesuaian? Yang pertama, ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Yang kedua, indikasi penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca atau penyesuaian jumlah rugi penurunan nilai yang telah diakui. Misal, pelanggan bangkrut, harga jual persediaan. Yang ketiga, harga perolehan aset atau hasil penjualan aset. Yang keempat, bagi laba atau bagi bonus. Yang kelima, kecurangan atau kesalahan. Dividen dan kelangsungan usaha. Dividen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengumuman dividen setelah tanggal neraca tidak diakui sebagai kewajiban pada tanggal neraca tetapi diungkapkan. Yang kedua, penyebab penurunan harga yaitu membayarnya barang impor, meningkatkan persaingan, dan munculnya produk baru. Kelangsungan usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama ada setelah tanggal neraca diperoleh bukti kuat bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melikuidasi perusahaan. Yang kedua, perubahan fundamental dasar akuntansi yang digunakan, bukan perubahan pengukuran berdasarkan dasar akuntansi yang lama. Beberapa isu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penilaian persediaan setelah tanggal neraca. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, harga jual persediaan setelah tanggal neraca merupakan indikasi nilai realisasi neto pada tanggal neraca. Yang kedua, penyebab penurunan harga membanjirnya barang impor, meningkatnya persaingan, dan munculnya produk baru. Lalu yang kedua ada insolvency debitor, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama umumnya merupakan adjusting event. Yang kedua, penyebab terjadi tanggal neraca, yaitu non-adjusting event. Terima kasih sudah menonton video kami. Perkenalkan, saya Niluh Putu Calena Cayani.
Perkenalkan, saya Chelsea Christina. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit. Ada dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan dan setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan laporan keuangan akan berbeda-beda bergantung pada struktur manajemen, prosedur, dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi dalam penyiapan dan finalisasi laporan keuangan. Berikut adalah contoh beserta jawabannya. Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan meliputi semua peristiwa sampai dengan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit, bahkan jika peristiwa itu terjadi setelah pengumuman kepada publik tentang laba atau informasi keuangan tertentu lain. Berikut ada beberapa contoh dari peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Yang pertama ada kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada penerimaan informasi yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset. Lalu ada penentuan atas biaya perolehan aset yang dibeli, kemudian penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus, dan penemuan kecurangan atau kesalahan. Selanjutnya ada peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Contoh dari peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan adalah penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit. Penurunan nilai wajar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, dividen. Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Selanjutnya, kelangsungan usaha. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Dalam PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan jika A. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha, B. Manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, pengungkapan. Tanggal otorisasi untuk terbit apabila yang pertama entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Yang kedua, tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal otorisasi tersebut. Selanjutnya, pemutakhiran pengungkapan kondisi pada akhir periode pelaporan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Sebagai contoh, ketika bukti tentang liabilitas kontingensi yang ada pada akhir periode pelaporan menjadi tersedia setelah akhir periode pelaporan. Sebagai tambahan untuk mempertimbangkan apakah entitas mengakui atau mengubah provisi sesuai dengan PSAK 57. Selanjutnya, peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Peristiwa non-penyesuai setelah akhir periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut. Yang pertama, sifat peristiwa, dan yang kedua yaitu estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Contoh peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Yang pertama, kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang kedua, pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Yang ketiga, pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yang keempat, kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Dan yang terakhir yaitu pengumuman atau dimulainya pelaksana restrukturisasi yang signifikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan.
Kami dari kelompok 7 terdiri dari saya, Ana Agung Sagulistri Paminia, Niputu Asih Priyanka Pusparini, dan Nimade Santi Artika Sari. PSAK 8 pada paragraf pertama menyatakan tentang tujuan pernyataannya, yaitu kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangannya atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasi bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Pada paragraf kedua, yaitu tentang ruang lingkup PSAK ini, diterapkan dalam akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Pada PSAK 8 paragraf ketiga tentang definisi, di mana peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Berikut pengertian dari tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa penyesuai dan non-penyesuai setelah periode pelaporan. Dan pada PSAK 8 paragraf keempat adalah tentang proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan laporan keuangan akan berbeda-beda bergantung pada struktur manajemen, prosedur, dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi dalam penyiapan dan finalisasi laporan keuangan. Dan kemudian pada paragraf kelima, dalam beberapa kasus, entitas diminta untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pemegang saham untuk disetujui setelah laporan keuangan diterbitkan. Dan dalam kasus tersebut, tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal penerbitan laporan keuangan, bukan tanggal persetujuan laporan keuangan oleh pemegang saham. Dan kemudian pada paragraf ke-6, dalam beberapa kasus, manajemen diisyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas non-eksekutif untuk disetujui. Dan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit ketika manajemen mengotorisasinya untuk diterbitkan ke Dewan Pengawas. Dan pada paragraf ke-7, peristiwa setelah periode pelaporan meliputi semua peristiwa sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, bahkan jika peristiwa itu terjadi setelah pengumuman kepada publik tentang laba atau informasi keuangan tertentu lainnya. Baik, untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Asih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan, di mana pada paragraf 8 menyatakan bahwa entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan, di mana entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Kemudian yang ketiga yaitu dividen. Pada paragraf 12 dinyatakan bahwa jika setelah periode pelaporan di entitas mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka ekuitas tidak mengakui dividen sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Dan jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan, karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Kelangsungan usaha, di mana pada paragraf 14 dinyatakan entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi. Baik, selanjutnya adalah pengungkapan. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab otorisasi laporan keuangan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Peristiwa yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Mengenai tanggal efektif dapat dilihat dari penjelasan sebelah kiri. Nah, kemudian ada penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK nomor 8 tahun 2003, yaitu tentang peristiwa setelah tanggal neraca. Baik, sekian presentasi dari saya, sekaligus menutup presentasi dari kelompok 7. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 7F. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Anita Demayanti, absen 5. Dan saya Belinda Sylvia Jaya, absen 11.
kami akan menampilkan video pembelajaran terkait PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menentukan kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan yang kedua untuk menentukan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Adapun ruang lingkup PSAK 8, yakni pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Definisi: peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, yakni peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Dan yang kedua, peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, yakni peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal laporan keuangan sudah final, yang berarti tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Laporan keuangan diaudit, yaitu tanggal laporan auditor. Laporan keuangan tidak diaudit, yaitu tanggal laporan keuangan selesai disusun manajemen. Pengakuan dan pengukuran. Peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Contoh peristiwanya yaitu yang pertama, penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Contohnya, yang pertama, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan biasanya mengkonfirmasikan bahwa pada akhir periode pelaporan telah terjadi kerugian atas piutang dagang, dan bahwa entitas perlu menyesuaikan jumlah tercatat piutang dagang tersebut. Dan yang kedua, penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Contohnya yaitu penurunan nilai pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dividen. Jika setelah periode pelaporan, entitas mendeklarasikan dividen untuk pemegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Kelangsungan usaha. Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Pengungkapan. Tanggal otorisasi untuk terbit. Entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Pemuktahiran pengungkapan kondisi pada akhir periode pelaporan. Jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memuktahirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Contoh peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya dibuat pengungkapan diantaranya 1. Kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. 2. Pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. 3. Pembelian aset yang signifikan, pengklasifikasian aset sebagai aset dimiliki untuk dijual pelepasan aset lain, atau pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah. 4. Kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. 5. Pengumuman atau dimulainya pelaksanaan restrukturisasi yang signifikan. 6. Transaksi saham biasa dan transaksi saham biasa potensial yang signifikan setelah periode pelaporan. Sekian penjelasan PSAK 8 dari kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.
yaitu saya sendiri Bunga Maswari dan 3 rekan saya yaitu Mega Rodisti, Rizka Yanika, dan Ari Leoni. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai PSAK 8 yaitu tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Istilah dari peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antar akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit. Ada 2 istilah mengenai peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan, dan yang kedua peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Tujuan dari PSAK 8 yaitu kapan entitas menyesuaikan laporan keuangan untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan yang kedua pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih ideal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan laporan keuangan akan berbeda-beda tergantung pada struktur manajemen, prosedur, dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi dalam penyiapan dan finalisasi laporan keuangan. Untuk ruang lingkup dari PSAK 8 yaitu diterapkan dalam akuntansi untuk dan pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, dalam peristiwa periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, disebutkan bahwa entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, dalam peristiwa penyesuaian tersebut, entitas diharuskan untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya atau pengakuan dampak peristiwa yang sebelumnya tidak diakui. Nah, di sini saya contohkan dengan penerimaan informasi setelah periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset seperti kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan dan penjualan persediaan setelah periode pelaporan yang mungkin akan memberikan bukti mengenai nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, terdapat penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Selanjutnya, yaitu peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan, di mana berbunyi entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan ini adalah penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit. Nah, penurunan nilai wajar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Nah, oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak perlu memutakhirkan pengakuan jumlah investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun mungkin membutuhkan pengungkapan tambahan sesuai dengan paragraf nomor 21. Baik, selanjutnya ada dividen. Yang pertama, jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk memegang instrumen ekuitas, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode. Yang kedua, jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan, karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Nah, dividen tersebut diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya pada PSAK 8 ada kelangsungan usaha, yaitu entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realis kecuali melakukan hal tersebut. Tanggal otorisasi untuk terbit. Nah, entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Nah, tanggal laporan keuangan di otorisasi ini penting diketahui oleh pengguna laporan keuangan karena tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal otorisasi tersebut. Pengungkapan pemutakhiran setelah periode pelaporan. Jadi, jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut dengan informasi terkini. Nah, dalam beberapa kasus, entitas perlu memutakhirkan pengungkapan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya.
peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Nah, peristiwa ini berdampak material jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa, yaitu yang pertama mengenai sifat peristiwa dan yang kedua yaitu estimasi dampak keuangan atau penyertaan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Contoh peristiwa non-konseptual setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Yang pertama yaitu kombinasi bisnis signifikan setelah periode pelaporan atau pelepasan entitas anak yang signifikan. Yang kedua yaitu pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Tanggal efektif penggunaan PSAK 8. Nah, entitas dapat menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Nah, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 11 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, terkait dengan pernyataan ini menggantikan PSAK tahun 2003 mengenai peristiwa setelah neraca. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.